Selamat pagi pemirsa, balasan keras menanti Amerika Serikat jika nekat melakukan invasi darat ke wilayah kedaulatan Republik Islam Iran. Informasinya akan menjadi pembahasan utama kami dalam Breaking News Metro TV kali ini bersama saya Jason Sambo. Pemirsa, kita awali dengan informasi setidaknya 1 orang tewas di Tel Aviv menyusul serangan Iran terhadap Israel pada Jumat malam. Serangan ke kota Qom, Iran. Dan salah satu ledakan terjadi tidak jauh dari tempat tinggal jurnalis Metro TV Ismail Amin. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca ledakan, kita bergabung bersama Ismail Amin dari lokasi kejadian. Selamat pagi waktu Indonesia, Ismail. Jadi bisa Anda ceritakan saat ini bagaimana kondisi Anda saat ini di sana atau daerah yang terdampak ledakan? Ya, selamat pagi Mas Jason. Kami informasikan Jumat dini hari kemarin 26 Maret atau 27 Maret. Sekitar pukul 3 dini hari terdengar ledakan. Saya sendiri saat itu masih dalam keadaan tidur, dibangunkan oleh istri yang mendengarkan ledakan langsung karena dia habis usai sholat malam. Dan agak keras ledakannya karena memang jendela-jendela rumah sempat bergetar dan masyarakat Iran di sekitar lokasi kami, di sekitar kediaman kami juga langsung pada keluar dan terdengar suara sirene ambulans atau pemadam kebakaran. Disebutkan kemudian beberapa jam kemudian kami mendapatkan informasi bahwa ledakan terjadi sekitar 100 meter dari tempat kediaman kami di distrik Pardison. Ada 3 kediaman warga yang terdampak ledakan. Pada saat berita pertama yang kami dapatkan itu ada 6 korban jiwa, namun sampai saat ini berkembang menjadi 18 korban jiwa. Ada 3 keluarga yang terdampak dan memang disebutkan mereka pada berkumpul karena memang masih hari libur tahun baru dan juga libur lebaran. Disebutkan ada balita berusia 2 tahun dan juga keluarga besar, karena rata-rata setiap rumah di Iran itu hanya sekitar 4-5 orang saja anggota keluarga, karena memang rata-rata memiliki keluarga kecil. Namun saat ini korban jumlahnya besar karena memang pada saat itu sedang berkumpul. Alhamdulillah kami tidak terdampak. Di distrik Pardison ini ada sekitar 23 keluarga WNI yang ada di sini. Semuanya adalah mahasiswa yang telah berkeluarga. Namun alhamdulillah tidak ada yang terdampak dari peristiwa ini. Baik, untuk data terkini tadi Anda mengatakan ada 18 korban jiwa dan itu datanya mungkin masih bisa saja berubah. Sementara bagaimana dengan data korban luka-luka yang Anda tahu sampai dengan sekarang? Ya, disebutkan ada total korban jiwa dan luka-luka ada 25 orang. Karena pada saat terjadi ledakan itu ada 3 di apartemen itu ada 3 lantai. Dan itu mengena disebutkan 3 keluarga saja yang terdampak. Yang lainnya masih tetap selamat. Bahkan di dekat apartemen tersebut, dekat pemukiman tersebut ada sekolah dasar dan juga ada siswi SD dari WNI yang bersekolah di situ. Tapi karena saat itu memang masih diliburkan sehingga tidak ada yang terdampak. Namun disebutkan juga serangan ini mengakibatkan 3 rumah terkena, 1 gedung sekolah, dan semalam masyarakat Iran itu melakukan aksi unjuk rasa sebagaimana malam-malam sebelumnya, tetap melakukan aksi unjuk rasa, tidak ada tampak kekhawatiran dan ketakutan dari mereka, mengecam kebiadaban Amerika Serikat dan Israel ini. Karena yang disasar adalah pemukiman warga yang sama sekali tidak di sini di distrik Pardison. Selama perang ini adalah tempat pemukiman yang lumayan relatif aman karena memang di sini tidak ada tempat militer, juga tidak ada kantor-kantor pemerintahan, sehingga relatif lebih aman. Namun dengan kejadian kemarin ini menyebutkan bahwa tidak ada tempat yang bisa dikatakan aman di seluruh Iran ini karena pihak musuh itu melakukan serangan ke pemukiman warga sekalipun. Ismail, dari 25 total korban jiwa, baik itu korban jiwa dan juga yang luka-luka, adakah dari mereka yang merupakan warga negara Indonesia informasinya?
Ya, yang sebagaimana tadi kami sudah sampaikan, alhamdulillah tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak, baik dari luka-luka maupun korban jiwa. Baik. KBRI Tehran itu langsung menghubungi saya pribadi, menanyakan kondisi WNI, apakah terdampak atau tidak, dan menjamin keselamatan seluruh warga. Beliau pihak KBRI Tehran menawarkan jika ada WNI yang membutuhkan tempat tinggal, maka KBRI Tehran siap menampung dan menyediakan tempat. Sebagaimana sekarang ada tempat memang yang disediakan oleh KBRI Tehran di dekat kantor kedutaan, karena memang disebutkan bahwa di sekitar kantor-kantor diplomatik luar negeri, kantor-kantor kedutaan itu lumayan lebih aman dibandingkan tempat-tempat yang lain, sehingga sejumlah mahasiswa Indonesia yang memang asramanya telah diliburkan itu sementara menginap dan menetap di sana. Baik, sejauh ini tidak ada korban jiwa yang merupakan warga negara Indonesia yang dilaporkan. Kemudian bagaimana dengan yang Anda lihat dari kerusakan yang Anda sebutkan tadi, ada 3 rumah yang terdampak, ada 1 gedung sekolah juga yang terdampak. Apakah Anda sempat melihat kondisinya langsung di sana, seberapa parah, Ismail? Ya, sejak awal sekitar sejam 2 jam pasca ledakan, kami berusaha untuk melihat langsung titik lokasi, namun pihak keamanan sudah langsung memberikan garis polisi sekitar 50 meter dari tempat lokasi kejadian, sehingga kami tidak dapat mendekat. Sampai tadi malam juga masih tetap ditutup, sehingga kemudian kami tidak bisa mendapatkan gambar atau video dari lokasi kejadian, karena memang ada pelarangan ketat untuk mengambil gambar jika belum diinformasikan untuk diberikan izin, karena memang dalam setiap ledakan yang terjadi pasca ledakan itu sekitar sehari 2 hari masyarakat setempat itu juga memang tidak mendapatkan izin untuk mengambil gambar atau video. Namun setelah itu kemudian bisa diizinkan kalau dianggap sudah steril, karena dikhawatirkan sebagaimana di beberapa tempat itu masih ada bahan-bahan peledak yang bisa saja kemungkinan terjadi ledakan susulan. Baik, Ismail, apakah ledakan atau serangan yang terjadi di distrik Anda atau di wilayah di sekitar distrik Anda ini baru pertama kali terjadi ini pada Jumat subuh, atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi kejadian serupa? Ya, pada saat perang, Iran menyebut perang ini adalah perang Ramadan. Ya, sejak perang Ramadan ini belum pernah ada. Kalau perang 12 hari pada bulan Juni tahun lalu, memang ada 1-2 titik yang sempat tersasar, tapi itu juga memang adalah infrastruktur pemerintah. Sehingga kemudian baru kali ini ada kejadian seperti ini, dan yang disasar adalah pemukiman warga. Baik, apakah dari pihak otoritas terkait di distrik Anda adakah himbauan yang disampaikan langsung untuk mengevakuasi warga sejauh ini, atau himbauan terkininya seperti apa? Ya, selama ini memang secara umum himbauan yang diberikan oleh pemerintah setempat hanyalah meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh warga, karena juga tidak ada pembatasan aktivitas, karena setiap malam masyarakat Iran itu melakukan aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa. Mereka berkumpul di alun-alun kota, di setiap tempat, di setiap kompleks warga itu mereka melakukan aksi unjuk rasa mengecam Amerika Serikat dan Israel, dan juga ini adalah memberikan dukungan moral kepada pemerintah dan militer untuk terus melanjutkan operasi serangan balasan sampai misi pembalasan itu tuntas, sehingga kemudian militer masih terus melancarkan gelombang serangannya ke pihak musuh, ke wilayah rezim Zionis, dan juga ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan. Kami mendapatkan informasi sudah gelombang serangan yang ke-84. Sehingga kemudian ini juga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak anti pemerintah yang berusaha juga ingin melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa, memberikan dukungan kepada Amerika Serikat. Sebagaimana awal-awal perang itu ada tampak sejumlah demonstran, sejumlah pengunjuk rasa, sejumlah warga Iran yang melakukan aksi unjuk rasa bergembira dengan kematian Ayatullah Ali Khamenei, sehingga kemudian masyarakat memberikan demonstrasi balasan yang sampai saat ini masih terus mereka lakukan. Baik, artinya saya mau tekankan lagi, Ismail, dari gelombang serangan yang sampai 83 kali ini belum ada imbauan untuk kemudian
mengungsikan warga yang mungkin terdampak atau kemudian berpotensi terdampak? Kalau keluarga atau warga yang terdampak itu sudah disediakan tempat oleh pemerintah. Di Teheran sendiri disebutkan ada 19 hotel yang terlibat untuk kemudian mengevakuasi warga yang terdampak, sementara warga yang belum terdampak ataupun berpotensi terdampak itu tidak ada himbauan kecuali dikatakan bahwa meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tempat-tempat yang dianggap akan menjadi ancaman serangan. Sehingga kemudian masyarakat masih melakukan aktivitas secara normal biasa, tidak ada aktivitas yang berlebihan atau yang di luar kebiasaan, mereka tetap melakukan aktivitasnya sebagaimana biasa. Jadi bisa dikatakan bahwa serangan ini dalam tanda petik atau secara umum bisa dikatakan bahwa masyarakat Iran itu tinggal menunggu giliran istilahnya kalau terkait dengan serangan ini. Karena mereka tidak disediakan tempat persembunyian, tidak ada juga bunyi sirene. Memang aktivitas pertahanan udara itu ada. Kami juga memang hari-hari sebelumnya, malam-malam sebelumnya sering mendengarkan ada suara ledakan, ada adu roket yang terjadi. Tapi tetap saja sebagaimana sering diberitakan ada tempat-tempat yang tersasar atau terkena. Artinya walaupun sistem pertahanan udara Iran itu bekerja aktif, namun tetap saja ada peluru-peluru atau roket-roket yang mengenai sasaran. Walaupun dikatakan bahwa kalau di awal-awal perang itu disebutkan yang tersasar adalah memang kepentingan militer Iran dan juga infrastruktur pemerintah, namun sekarang itu sudah random menyasar juga ke pemukiman warga. Baik, bagaimana dengan pengamanan sendiri terkait dengan kejadian yang paling baru terjadi pada Jumat subuh pukul 3 pagi waktu setempat? Apakah pengamanan di sana jauh lebih diperketat misalnya, dan apakah ada pembatasan aktivitas masyarakat? Ya, sebagaimana sempat saya katakan tadi, terjadi pengamanan yang begitu sangat ketat. Terjadi pembatasan sekitar 50 meter dari lokasi kejadian itu sudah ada garis polisi dan masyarakat setempat tidak dapat melakukan aktivitas ke tempat tersebut, semua dibatasi. Dan namun secara umum ya masyarakat masih menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasa. Masyarakat yang rumahnya di sekitar lokasi kejadian itu juga masih tetap melakukan aktivitasnya. Pelarangan hanya sekitar tempat lokasi kejadian, dan juga sebagaimana kemarin karena memang hari libur sehingga aktivitas masyarakat juga memang tidak terlalu banyak, dan sekarang juga masih masa mudik, belum kelihatan sekali kota Qum, begitu juga kota Teheran itu ada pengurangan jumlah warga yang begitu sangat signifikan, karena memang rata-rata di kedua kota besar ini adalah pendatang, sehingga aktivitas tidak sebagaimana biasa karena memang jumlah warga cenderung lebih berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Baik, artinya sampai dengan sementara ini aktivitas warga masih dalam tanda kutip berlangsung normal begitu, karena juga memang masih terkait dengan aktivitas mudik di sana, belum banyak terlalu aktivitas yang menonjol di sana. Tapi kami akan update lagi bagaimana perkembangannya terkini, termasuk juga tadi katakan ada aksi unjuk rasa yang juga berlangsung. Kami akan update usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.